channel Stephanie Horizon. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kita hari ini mau masak-masak seperti yang terlihat di sini. Tara, ada sesuatu yang baru, yang bagus dan lengkap. Ini apa? Coba kalian cek setelah ini. Jadi hari ini aku akan masak sesuatu yang sangat-sangat basic, asik. Namanya steak ya, steak. Jadi ini tuh sebenarnya steak kan macam-macam, saus juga macam-macam. Cuman hari ini aku akan masak steak yang super gampang. Jadi di sini ada daging sirloin steak, kemudian ada mushroom, tomato dan jagung, corn ya untuk kondimennya. Terus di sini juga aku mau bikin mashed potato dengan roasted garlic. Terus udah gitu doang, sesimpel itu. Nah nanti equipmentnya aku akan pakai ini semua. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita masak nanti daripada salah-salah ya kan kayak kelihatannya banyak padahal enggak kan. Kita ngopi dulu. Supaya fokus bikinnya. So di sini yang pertama-tama dagingnya akan aku masak agak akhir-akhir karena aku mau supaya masih hangat terus dia masih juicy kayak gitu. Jadi untuk pertama-tama aku akan bikin mashed potato-nya dulu, kondimennya dulu. Jadi di sini aku akan pakai Oslo Fjord IHA frying pan set. Jadi udah satu set. Aku suka banget sama modelnya. Nih, tebel juga. So, let's get cooking everybody. So, pertama-tama untuk mashed potato-nya di sini tuh aku udah ada kentang kukus ya. Udah aku kukus itu. Terus ada roasted garlic di sini. Jadi bawang putih yang aku panggang boleh kalian saute juga sampai dia benar-benar matang. Terus di sini ada butter, lalu kemudian ada susu sama keju parmesan ya. Kalau nggak ada keju parmesan di skip juga nggak apa-apa. Sekarang kita mau taruh ini langsung ke dalam pan. Kita boleh langsung nyalain apinya kecil aja. Terus kita masukin susu sedikit-sedikit sambil kita bejak-bejak ya. Jadi pan baru aku ini tuh aku suka banget karena selain bisa di kompor gas, dia juga bisa di kompor listrik. Jadi semua media pemanas apapun dia bisa gitu loh. Kan kadang ada tuh teflon yang nggak bisa kalau misalnya di listrik. Kalau ini dia bisa mau listrik mau gas, hajar. Kita bejek-bejek sampai dia halus. Terus nanti dibiarin aja dimatengin. Sambil kita memproduksi yang lain. Memproses yang lain maksudnya. Untuk teksturnya kalian boleh pilih antara kalau misalnya kalian mau bener-bener smooth banget nanti setelah matang kalian boleh hand blender lagi dan disaring jadi kayak pome puree gitu. Cuman kalau ini aku maunya dia masih ada krenyes-krenyesnya gitulah. Jadi semi dibejek aja, nggak usah terlalu yang disaring. Lalu kalau sudah kayak gini masukin roasted garlic. Karena roasted garlic ini dia udah mateng jadi kayak udah lunak gitu. Udah sekarang udah dihancur-hancurin. Kita mau biarkan dia dulu untuk termasak ya sampai lembut, sampai tercampur jadi satu semua starchnya juga. Sambil memproses si mashed potato-nya, aku mau bikin sayurnya dulu, kondimennya dulu ya. Ada jagung dan tomat. Ini mau aku belah jadi dua. Jadi nanti aku akan taruh ini di griller gitu. Nggak usah diapa-apain, hanya kita taruh di ini pan yang ini ya. Jadi udah lengkap banget satu set semua dapat multifungsi ibu-ibu. Ini ada butter ya, boleh diolesin dikit aja. Nih udah kita olesin butter tipis-tipis aja. Sekarang kita masukin ke grillernya ini ya. Sekarang tinggal kita taruh ke sini. Lalu kita boleh langsung masukin juga tomatnya sekaligus. Jangan lupa kalau misalnya kita mau masak sesuatu, yang paling penting adalah garam. Garam. Kita sprinkle aja secukupnya. Lalu black pepper. Biarkan saja dia termasak di situ. Ini juga nggak pakai minyak sama sekali ya karena udah anti lengket bunda-bunda. Ini tujuannya kalau misalnya kayak kalian lihat di barbecue station di luar negeri kan selalu ada tuh tomat, roasted tomato, roasted corn. Jadi ini aku mau ngikutin
yang di sana gitu loh. Jadi biar kayak lebih rustic aja. Karena untuk ngegrillnya kita butuh waktu juga. Sambil kita tinggal lagi. Wah, ini sudah mulai wangi, tapi biarkan aja. Api kecil aja. Sekarang aku mau bikin sausnya ya. Jadi nanti basic sausnya ini adalah mushroom sauce, tapi aku pakai di sini pakai shimeji karena kebetulan nggak ada button mushroom. Kalau misalnya kalian ganti portobello atau button mushroom, that's totally fine. Tapi di sini sekarang aku mau pakai shimeji ya. Kemudian nanti setelah si sausnya matang, di terakhir setelah kita masak steak, jus dari steaknya itu akan kita masukkan ke sausnya. Oke, kalau kalian bingung, langsung nonton lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah bawang bombay, onion, half ya. Dari tadi kita belum ada pakai minyak loh. Super irit minyak ya. Setengah kalau aku ya, biar brenyes gitu. Cutnya biasa aja, slice biasa, mau tipis, mau tebal, bebas. Tomatnya sudah cukup, jadi cukup sampai segini aja ya. Yang penting dia luarnya ke roast, terus langsung kita angkat. Nah, kalau yang di bawahnya sudah mulai agak ke grill gitu, tinggal kita balik. Kita lanjut ke proses bikin sausnya. Jadi di sini udah ada bawang bombay. Lalu aku mau tambahin 2 siung bawang putih yang agak besar ya. Tips biar lebih cepat mengupas bawang putih. Anti ribet. Tinggal kita chop sesuai selera. Kalau mushroom sendiri itu, mushroom apapun itu, jenis jamur apa aja, dia sifatnya kayak umami gitu loh. Sebenarnya kayak ada sifat umami yang natural, tidak perlu pakai micin gitu. Oke, cukup segini aja. Kita pindah ke pan untuk bikin sausnya. Tereng. Untuk sausnya sendiri tidak perlu minyak juga. Kita pakai butter aja segini. Nah, ini udah matang ya. Jadi aku mau ada charnya sedikit, kemudian pinggir-pinggirnya juga sudah kuning. Seperti ini, berarti dia udah matang. Kita angkat aja. Sekarang butternya sudah meleleh, sudah cukup panas. Sekarang kita mau masukin bawang bombay. Kita aduk-aduk dulu. Kenapa bawang bombay dulu? Karena bawang bombay itu dia lebih butuh waktu lama untuk ditumisnya. Dan kalau misalnya kalian masukin bawang putih dulu, takutnya bawang putihnya gosong. Karena kan emang bawang putih lebih cepat gosong kan. Nah, nanti stage-nya itu kalau untuk bawang bombay, kapan kita tahu harus masukin bahan selanjutnya? Nanti dia berkeringat. Kalau bahasa aku tuh dia berkeringat, lebih sweaty, and then nanti dia agak translucent gitu. Agak, apa sih namanya? Transparan. Panasnya merata ya. Tidak lengket juga. Nah, ini di stage ini, inilah yang aku namain berkeringat. Jadi dia udah kayak, gimana menjelaskan ya? Bisa dilihat ada water gitu yang keluar, lalu warnanya sudah mulai berubah. Baru kita masukin bawang putihnya. Aja. Sudah kayak gini, warnanya sudah berubah, wanginya juga sudah keluar aromanya. Kita masukin jamur. Nah, kalau misalnya jamur udah masuk ini, jangan dikasih air dulu. Kebetulan juga pannya bagus ya, jadi kayak nggak lengket gitu. Kalian nggak perlu air. Dan kebetulan juga kalau jamur kalian tumis, nanti dia akan mengeluarkan cairannya sendiri. Kita tunggu saja. Oke, jadi nggak perlu sampai layu banget. Yang penting dia udah kayak gini, udah ada cairan yang keluar sedikit-sedikit, lalu warnanya juga sudah berubah. Mari kita masukkan liquid agentnya. Jadi di sini aku mau pakai cooking cream ya. Kenapa pakai cooking cream? Lebih gampang dan lebih praktis, serta lebih light. Nah, kalau misalnya dairy atau krim kayak gini masuk, apinya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti dia split. Kecil-kecil aja ya. Nah, karena aku mau ada waktu untuk si mushroomnya nge-infuse rasanya ke cooking creamnya, aku akan tambahin sedikit aja air. Ya. Hop. Lalu kita biarkan. Sekarang kita mau light seasoning. Kalau mau gampang, chicken powder. Harus pakai garam. Kasih gula. Aku di sini pakai brown sugar. Aku suka banget sama brown sugar. Black peppernya nanti terakhir. Karena gini loh, kalau misalnya ini kan kita masih ada proses masak ya, masih ada heat kayak gitu. Kalau misalnya kita masukin black pepper sekarang, at the end dia bakal nguap. Jadi mending di terakhir, baru nanti kita dapat rasa peppernya itu bener-bener fresh kayak gitu. Mau aku pinggirin dulu. Nah, ini kan masih panas kan sebenarnya, tapi karena dia udah ada rubbernya gitu, ada karetnya, jadi gampang tinggal diangkat. Nggak panas. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita bikin steaknya. Nah, ini pan yang paling aku senangin, maksudnya modelnya.
Aku paling suka yang ukurannya segini, terus wah keren banget dah, klasik. Mau kita panasin dulu karena kita mau nge-grill steaknya. Kita mau proses dagingnya, make sure kalau dia permukaannya kering. Aku mau tap-tap sedikit. Nah, ini aku pakai daging sirloin. Favorite ini ya, biasanya kalau di tempat-tempat steak itu banyak banget yang suka karena ada bagian lemaknya ini loh. Oke, lalu kita mau seasoning. Seasoning dengan garam tentunya. Terus mostly orang nggak ngelakuin ini, tapi I like to do this. I like to put palm sugar or coconut sugar in my beef ya. Juga black pepper. Sudah cukup panas, masukin oilnya sedikit saja. Lalu kita masukin dagingnya. Bagian yang kita masukkan adalah fatnya dulu ya. Mau kita render, karena kalau nggak dirender dia akan jadi fat mentah gitu, lemak mentah. The beef into the pan, right? Setelah dirender, kita balikan ya. Kurang lebih sekitar 2 cm. Kita mau 1 menit 15 detik, 1 menit 30 detik setiap sisi. Nah sekarang aku mau masukin butter juga langsung. Garlic in. Lalu thyme. Jadi ini sisi satunya sudah 1 menit 30 detik kurang lebih. Mau kita balikan ya, gitu. Sekarang mau di basting supaya dia tetap moist ya. Kita mau rest dulu si dagingnya. Jangan langsung di slice karena kalau misal kalian slice, junya keluar semua, cairan keluar semua. Padahal itu yang bikin steaknya enak. Mau kita taruh di cutting board dulu, kita rest sekitar 7-10 menit ya. Oke, jadi setelah kita memasak steaknya, ini yang aku bilang tadi ada bekas sari dagingnya, beef stew, kemudian ada bekas butternya juga. Kita masukin ke saus setengah dan masukin juga ke mashed potato-nya setengah, oke? Wow. Jangan lupa si garlicnya juga harus dipakai. Mau kalian masukin ke dalam saus boleh, mau di atasnya sini juga boleh. Kalau aku sekarang mau masukin si thyme-nya ini, thyme keringnya yang bekas beef tadi ke dalam saus supaya dia ke infuse juga rasa thyme-nya di sausnya ini. Sisanya sedikit lagi junya ini mau aku taruh di atasnya beef. Oke. Biarkan dia beristirahat ya bunda-bunda. Nah sekarang aku juga mau ngelap si ininya, pan-nya. Gampang sekali dibersihkan bunda. Ini kita bekas steak tadi, kotor ya. Ada hitam-hitam dan sebagainya, kita lap. Gampang sekali dibersihkan tuh. Ya. Nih. Tara, bisa kalian pakai lagi buat selanjutnya. Nih, gampang kan? Tuh. Bersih mengkilat. Terus di belakangnya juga nggak ini. Nggak hitam-hitam. Nah, sekarang mashed potato-nya kan masih anget nih. Kita masukin parmesan cheese ya. Nih. Untuk rasa cheese yang lebih strong. Karena cheese, garlic. Oke, kalau sudah kayak gini, aku maunya kayak gini aja udah cukup. Jadi masih ada brenyes-brenyes potatonya. Kita seasoning, garam, kasih gula dikit. Sekarang kita masukin gula pasir. Lalu black pepper. So good. Oh, too much. Jangan panik, angkat aja. Nah, aduk sampai rata. Lalu black pepper to make it bener-bener savory dan peppery, kasih black pepper. Voila, selesai. Untuk mashed potato-nya kalau mau lebih smooth, kasih butter sedikit aja. Di skip juga nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan margarin ya. Oke, semuanya sudah ready. This is the mashed potato. Ini sausnya di sini, lalu ini tadi kondimennya di sini. Sekarang aku mau slice si dagingnya, steak.
beres, tinggal kita plating. Lihat the beef, so good, so nice. View-nya masih ada di sana meskipun ini berantakan, tapi nggak terlalu banyak lah ya. Sekarang kita mau plating. Lalu untuk si jagungnya sama tomatnya ini kan karena kondimen ya, kalau kita makan di restoran yang US banget gitu nih, kayaknya masih rustic, dia akan sediakan kondimen misalnya kayak roti, crackers, atau kayak gini jagung dan tomat-tomat seperti itu. Jadi kita taruh ini di piring terpisah. Untuk sausnya boleh langsung ditaruh di atasnya atau di samping-sampingnya juga nggak apa-apa, karena kita mau langsung makan, jadi kita taruh di atasnya. Oke guys, jadi ini sudah jadi sirloin steak with mushroom sauce and mashed potato. Mashed potato-nya pakai roasted garlic ya. Jadi seperti ini serastik itu. Oke, jadi sekarang seperti biasa saatnya kita untuk mencobanya. What can go wrong with beef, garlic, potato? Tinggal tambahin truffle oil dan voila. Ini kalau misalnya kalian beli di restoran tuh mahal banget, tau gak sih? Tapi coba kalau kalian costing ya, kalian masak sendiri. Hasilnya bahkan way better dan di restoran, asik. Nih kondimen yang tadi, karena ini tomat buah dan udah di roast juga, kalian makan dia akan pecah di mulut. Tuh, nggak perlu dikunyah, langsung burst airnya semua yang keluar. Karena creamy, cheesy, so tomat itu membantu kita untuk cleansing palate kita. Jadi kalau misalnya udah makan saus, kasihin tomat, clean lagi, makan lagi, kasih tomat lagi, clean lagi. Kayak gitu tujuannya guys. Oke, jadi sekian dulu resep steak ini yang sangat gampang dan endolita babanero ya kan. Oke, sekian sudah resep steaknya dengan aku tadi semuanya aku masak dengan menggunakan pan dari Oslo Fjord IH Frying Pan Set ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek cara membeli serta di mana membelinya. Ini di MNC Shop ya. Kalian langsung klik aja link di bawah ini di description box aku. Karena menurut aku ini sangat worth untuk kalian punya, mulai dari size-nya, kemudian fungsinya. Dan aku suka banget, ini mudah dibersihkan sekali teman-teman. Habis masak steak nggak ada yang lengket dong, biasanya cuma dilap sama tisu doang. Sangat memudahkan saya ya untuk mencuci dan membersihkan. Kemudian ukurannya juga pas, lalu bahannya itu tebal banget. Dan bisa dinyalakan di kompor mana aja. So, this is worth to buy. Jangan lupa cek link di bawah ya kalau kalian mau beli. Oke guys, sekian sudah video hari ini. Semoga membantu resepnya. Siapa tahu kalau kalian nanti butuh resep apa sebagainya lah. Pokoknya kalian boleh request di komen di bawah. Thank you guys for watching. I'll see you guys in another video. Goodbye. Ngopi sih bro.